Semoga rangkaian ibadah kita di hari Jumat, hari yang baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umatnya hingga akhir zaman. Diimbau kepada seluruh jamaah Masjid Al-Badar yang ingin menitipkan sandal maupun sepatunya, nanti bisa diserahkan kepada petugas kami di serambi sebelah kanan dan serambi sebelah kiri untuk menanggulangi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan bagi jamaah yang membawa barang-barang berharga seperti dompet, handphone, dan barang-barang berharga agar diperhatikan, dijaga, jangan sampai tertukar, ditukar, ataupun berpindah tangan untuk keamanan kita bersama. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum ibadah Jumat dimulai akan kami sampaikan terlebih dahulu beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, laporan keuangan Masjid Al-Badar, saldo hari Jumat tanggal 16 Mei tahun 2025 sebesar Rp22.426.000. Penerimaan kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 23 Mei tahun 2025 sebesar Rp4.080.000. Pengeluaran kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 23 Mei tahun 2025 sebesar Rp7.910.000. Saldo kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 23 Mei tahun 2025 sebesar Rp18.596.000. Atas nama pengurus masjid kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran. Semoga amal ibadah Bapak-bapak sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pengumuman kedua, yang bertindak sebagai imam Jumat hari ini tanggal 23 Mei tahun 2025 adalah Ustadz Haji Riyadi Mirin. Dan yang bertindak sebagai khotib Jumat hari ini tanggal 23 Mei tahun 2025 adalah Al-Mukarram Ustadz Ahmad Barmawi SKOMI MSOS. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Azan pertama dan azan kedua akan dikumandangkan oleh saudara Khairuddin. Waktu sholat jatuh pada pukul 11:52. Selanjutnya hadirin yang mulia, untuk menjaga kekhusyukan dalam pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat, kepada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone agar sementara dinonaktifkan dan dimohon untuk mengisi soft yang masih kosong di depan. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد وصل مقام محمود
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa sababan liruqi sa'adatil abadiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha minan nari yaumal qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa khasiral zalimun wal mufsidun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jum'ah di Masjid tercinta Al-Badar yang mulia rahimakumullah. Yang pertama dan yang utama adalah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena sesungguhnya Rahman dan Rahim Allah lah kita bisa memenuhi seruannya melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita ini senantiasa akan menghapus dosa-dosa kita
sekaligus meninggikan derajat kita di sisi Allah sesuai dengan janji Rasul dalam hadisnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ke Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya, utamanya kelak yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat yang mulia rahimakumullah. Tiada hentinya mari kita bersama-sama ke depan berusaha untuk meningkatkan nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan kepasrahan hidup kita hanya kepada Allah, sekaligus meningkatkan prestasi ibadah kita semata-mata karenanya. Karena hanya dengan iman dan takwa manusia akan mulia, mulia di dunia dan mulia di akhirat nanti utamanya. Hadirin sidang Jumat yang mulia rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini khatib ingin mengingat kembali tentang konsep bagaimana kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup merujuk dengan baginda Ibrahim alaihissalatu wassalam, karena beliau oleh Allah dalam Al-Quranul Karim surat An-Nisa ayat 125 diberikan predikat oleh Allah sebagai Khalil. Wattakhadallahu Ibrahima Khalila. Allah jadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, sebagai orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Rasul pun oleh Allah diperintahkan agar mengikuti jejak agama Ibrahim alaihissalatu wassalam. Anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Muhammad, kata Allah, kamu ikuti millah, agama, aturan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dalam satu kitab klasik yang namanya Nasoihul Ibad, karya ulama besar Indonesia dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani, adalah kitab itu mensyarahi kitab Al-Munabbihat Al-Istidad Al-Yaumil Ma'ad, karya ulama besar Timur Tengah Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama hadis. Dalam kitab Nasoihul Ibad di sana diterangkan tentang rahasia kenapa Ibrahim alaihissalatu wassalam berpredikat Khalilullah atau orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat Nabi Ibrahim ditanya oleh sahabatnya, "Ya Ibrahim, bimadza ittakhadallahu laka khalilan?" Wahai Nabi Ibrahim, dengan sebab apa Allah memberikan predikat kepadamu Khalilullah, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim ditanya oleh sahabatnya, oleh kawan-kawannya, oleh muridnya, beliau harus menjawab dengan jujur. Karena persyaratan mutlak Nabi Rasul harus jujur, tidak boleh bohong, walaupun sekali gak boleh. Kita tahu semuanya sifat wajib bagi Nabi dan Rasul ada 4: sidik, tabligh, amanah, dan fatonah, yang artinya cerdas. Tidak cukup Nabi hanya mengandalkan cerdas, tapi pembohong gak boleh. Maka Ibrahim alaihissalam menjawab dengan jujur, dan jujur itu sangat mahal. Ibrahim senantiasa transparan, tidak ada yang ditutup-tutupin kalau untuk umatnya. Jarang, susah kita nyari pemimpin yang amanah, yang jujur, akuntabel, punya kapabilitas, susah sekali. Cukup mencontoh para nabi, para rasul, mereka jujur, transparan. Nabi Ibrahim menjawab dengan jujurnya, bisalasati asya, aku berpredikat sebagai kekasih Allah karena 3 hal, 3 perkara. Yang 3 perkara ini kalau kalian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu artinya kalian juga sama akan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hal itu, yang pertama kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li bihi minar rizq. Aku dicintai Allah itu karena aku tidak pernah resah, tidak pernah gundah, tidak pernah prihatin kalau soal urusan rizki. Mohon maaf kalau ada urusan isinya perut, gak pernah pusing Nabi Ibrahim.
Kalau sekedar urusan fasilitas hidup, Nabi Ibrahim tidak pernah resah. Ini artinya apa? Nabi Ibrahim tawakalnya kepada Allah luar biasa. Al-Quran sesungguhnya juga mengajarkan kepada kita di surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Bahwa seluruh makhluk hidup ini rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini umpamanya ada seorang ibu atau ada ibu-ibu yang melahirkan di permukaan bumi ini, 1000 ibu yang melahirkan. Stok makanan untuk bayi 1000 ini sampai mereka wafat, rezekinya ditanggung Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tawakalnya kepada Allah luar biasa. Ini yang perlu kita contoh. Bahkan satu saat Nabi Ibrahim pernah dibakar di tengah kobaran api yang menggunung oleh Raja Namrud. Kemudian datanglah malaikat Jibril, ya Ibrahim, kamu perlu bantuan apa dari saya wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, wa ammalaka fala, kalau bantuan dari kamu saya tidak butuh wahai malaikat Jibril. Malaikat Jibril mencoba menawarkan jasa, ditolak mentah-mentah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Nabi Ibrahim punya Allah, sandaran vertikalnya kuat kepada Allah, tawakalnya hanya kepada Allah. Saya hanya butuh Allah wahai Jibril, kata Ibrahim. Sambil berzikir, bertasbih, hasbiyallah wa ni'mal wakil, diulang-ulang oleh Nabi Ibrahim di tengah kobaran api yang menggunung. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Langsung direspon Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Anbiya ayat 69 kalau tidak salah. Ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, adem kamu, dinginlah kau, dan selamatlah Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak sedikit pun terbakar fisiknya, badannya. Tak sehelai pun rambut yang terbakar oleh api dari Raja Namrud tadi, dengan izin Allah, karena Ibrahim tawakalnya kepada Allah luar biasa. Dalam Islam, tawakal itu artinya pasrah setelah berusaha. Bukan pasrah tanpa usaha, namanya nekat. Baginda Rasul mengajarkan, ada seorang sahabat yang datang ke rumah Rasul, sowan ke rumah Nabi. Oleh Rasul ditanya, kamu kesini datang naik apa? Naik onta ya Rasul. Ontamu di mana? Di luar. Sudah diikat belum? Tidak. Kami tawakal kepada Allah. Kata Nabi, jangan. Ikilha wa tawakal. Ontamu diikat dulu, baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumahmu dikunci dulu, baru tawakal kepada Allah. Motormu dikunci dulu, baru tawakal kepada Allah. Kamu kerja keras dulu, dengan etos kerja yang tinggi, baru tawakal kepada Allah. Kalau toh sakit, kamu berobat dulu, baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu membuat orang dicinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Nabi Ibrahim, saya berpredikat Khalilullah ini dicintai Allah karena wa ma ta'asyaitu wa ma taghadaitu illa ma'ad-dhaif. Aku tidak pernah makan pagi, makan sore, makan malam, kecuali pasti bareng dengan tamu-tamuku. Ibrahim tidak pernah makan kecuali harus bareng dengan tamu. Lalu bagaimana kalau beliau harus makan, di rumah tidak ada tamu, beliau keluar rumah, nyari orang untuk diajak makan bersama. Bahkan diriwayatkan beliau harus berjalan beberapa mil, beberapa kilometer, hanya nyari orang untuk diajak makan bersama. Ini perlu kita contoh. Ketika kita gajian barangkali, dapat uang tambah barangkali kita ajak teman ke warteg atau ke Padang paling tidak. Ini pahalanya luar biasa, membuat orang dicinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim kaya raya iya, tapi dermawannya luar biasa. Ini membuat orang dicinta Allah. Maka satu saat baginda Rasul pernah memanggil Imam Ali di kamar Rasul, diberikan nasihat yang cukup banyak dalam satu kitab yang namanya Wasiatul Mustafa, nasihat Nabi kepada Imam Ali, tapi artinya kepada kita semuanya juga. Kata Nabi, wahai Ali, sesungguhnya orang-orang arifin, orang-orang yang dekat dengan Allah, kekasih Allah itu mereka semuanya rata-rata tidak hanya mengandalkan sholat 5 waktunya saja, tidak mengandalkan haji umrohnya saja,
tidak mengandalkan puasa Ramadannya saja. Tidak, tapi mereka rata-rata dermawan. Tidak ada kekasih Allah yang bakhil bin pelit alias kikir bin medit, itu tidak ada. Wali-wali Allah semuanya dermawan, berbagi rezeki kepada Allah, kepada sesama, karena mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dengan orang barat, Bill Gates, Carlos bin Helu, Slim Helu, Warren Buffett, Jeff Bezos dan lain sebagainya. Kita salut kepada mereka bukan karena akidahnya mereka tidak sama dengan kita, mereka non muslim rata-rata. Kita salut dengan mereka karena mereka punya kepekaan sosial yang tinggi. Mereka rata-rata filantropis, orang yang gemar beramal. Mereka gembar-gembar di Amerika, ayo punya harta lebih dikumpulkan untuk bakti sosial, menolong yang lemah, membantu janda-janda yang kekurangan, membantu anak yang putus sekolah, mengobatkan orang yang sakit tidak mampu berobat. Rupanya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan sedekahnya walaupun non-muslim. Allah tetap mengganti dia. Kalau non-muslim yang beramal, bersedekah, gantinya cukup di dunia saja. Perusahaannya masih makin luas, bisnisnya makin berkembang, uangnya per menit, per detik, miliaran bertambah. Tapi kalau kita umat Islam, gantinya dunia akhirat. Hadirin sidang Jumat yang mulia rahimakumullah, yang terakhir, kenapa Ibrahim berperikat Khalilullah, kekasih Allah? Kata beliau, ikhtartu amrallah ala amri ghairi. Aku senantiasa mengutamakan perintah Allah mengalahkan perintah yang lain, menomorsatukan urusan Allah, mengalahkan nafsu kita, membuat orang dicinta Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir jamaah sholat seperti ini artinya sedang menomorsatukan urusan Allah. Kita datang ke majelis ta'lim, membantu yang lemah, menyantuni yatim, silaturahim, menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan dan kekompakan. Itu artinya kita sedang menomorsatukan urusan Allah, mengalahkan hawa nafsu kita. Ibrahim orang yang hebat. Di Al-Quran dikenang Allah, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Al-Baqarah. Ingatlah Muhammad, kata Allah, ketika Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat, artinya dengan beberapa perintah, fa'atammahun. Ibrahim sukses menjalankan seluruh perintah Allah, dari yang ringan sampai yang berat. Yang ringan memotong kuku, memotong rambut yang ada di dalam. Yang sedang khitan, umur 80 tahun ke atas, Ibrahim diperintah sunat dijalankan dengan baik. Yang paling berat diperintahkan menyembelih anaknya Ismail, karena dulu Ibrahim pernah nazar, kalau saya punya anak laki-laki akan saya sembelih dalam rangka takarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan oleh Allah, Ibrahim, kamu pernah punya nazar, tunaikan, sembelih anakmu itu. Rupanya Allah hanya ingin menguji sejauh mana kecintaan Nabi Ibrahim, lebih cintakah kepada anaknya atau lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Ibrahim lebih cinta kepada Allah, mengalahkan segala-galanya. Akhirnya Ismail ketika disembelih diganti dengan kambing gibas. Buat kita semuanya sebentar lagi, bagi yang mampu, disunahkan untuk berkorban dengan hewan kambing ataupun sapi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itu semuanya dalam rangka Allah ingin menguji, lebih cinta dengan hartakah atau kita lebih cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini Allah senantiasa menyeru kita, memanggil kita. Kalau kita nomor satukan, kita akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Panggilan Allah apa? Panggilan sholat, panggilan jamaah, panggilan datang ke majelis taklim, panggilan saling bersatu, saling asah-asih dan asuh, panggilan agar kita senantiasa berbagi rezeki Allah, menolong yang lemah, hormat kepada yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda. Itu panggilan Allah. Kalau kita utamakan, kita akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang berpredikat sebagai kekasihnya, pantas orang model kita kelak di yaumil qiyamah menempati surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi min dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah wahdah alimul ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum wa yuhasibukum wa yajazikum bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ikhwanal muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Wa'lamu anna Allah qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallim 'ala kulli sahabati rasul ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlihi dzikrullahi a'azzu ajalu akbaru. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ربي أعوذ بك من حملة الشياطين وكرب يرحمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. فلك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعافينا حساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.